TNI Angkatan Laut menangkap 3 kapal Vietnam yang menangkap ikan di Laut Natuna Utara. 2 kapal KRI mendeteksi kontak radar saat sedang melakukan operasi penegakan kedaulatan dan hukum laut di Laut Natuna. Saat didekati, terlihat kapal asing yang menangkap ikan menggunakan pukat tarik. Dua kapal TNI Angkatan Laut mengamankan kapal berbendera Vietnam yang diperogoki menangkap ikan secara ilegal di wilayah Laut Natuna Utara pada 11 Januari 2022. Merujuk rilis pada Rabu 12 Januari kemarin, KRI Ciptadi 381 dan KRI Tuanku Imam Bonjol 383 di bawah kendali Operasi Gugus Tempur Laut Koarmada 1 menangkap 3 kapal Vietnam. KRI Ciptadi 381 awalnya mendeteksi kontak radar kapal ikan asing saat sedang melakukan operasi penegakan kedaulatan dan hukum laut di Laut Natuna. Berdasarkan pemeriksaan, kapal ikan asing dengan tanda selar BTH 2122TS diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa dokumen sah. Sementara KRI Tuanku Imam Bonjol juga menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara. Dari ketiga kapal ikan asing itu ditemukan muatan ikan campur kurang dari 1 ton. Muatan diduga telah dipindahkan ke kapal pengepul. Badan Keamanan Laut mendorong adanya penyederhanaan regulasi tentang kewenangan dan penegakan hukum laut. Hal ini dinilai sangat penting dilakukan mengingat berbelitnya aturan menjadi kendala pengamanan laut di tanah air. Indonesia memerlukan penyederhanaan regulasi yang mengatur tentang kewenangan penegakan hukum di laut, mengingat saat ini ada 24 undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Penyederhanaan aturannya sejalan dan mudah dipahami, seperti diungkapkan Kepala Subdirektorat Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Badan Keamanan Laut, Hurdiansyah Isnursal, dalam sebuah diskusi daring pada Rabu kemarin. Harus segera dilakukan mengingat kendala dalam menjaga keamanan perairan masih kerap dialami. Karena berbelit serta tumpang tindihnya aturan menurut Hurdiansyah, maka sejumlah hal masih ditemui di lapangan. Mulai belum mumpuninya kapasitas dan kapabilitas, hingga kurang patuhnya pelaku ekonomi atas panjangnya aturan dalam birokrasi, yang berdampak pada sulitnya kesatuan komando, ambiguitas penanggung jawab, dan hambatan kerjasama internasional. Yang berakibat kekosongan patroli di satu wilayah dan penumpukan di wilayah lain. Kapal pelaku ekonomi diperiksa berkali-kali sehingga waktu di laut meningkat dan berdampak terhadap biaya logistik. Dan organisasi kelautan internasional yang akan mendukung dan membantu itu agak bingung dia akan kemana. Berdasarkan pengamatan Bakamla, terdapat lebih dari 7.000 kapal melintasi perairan Indonesia setiap harinya. Hal itu menurut Hurdiansyah berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan dan sumber daya laut, di mana berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2015, proyeksi nilai kelautan mencapai 171 miliar dolar Amerika.